Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi di dalam persekutuan doa pagi. Kita akan mulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara-saudara menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara-saudara pada umumnya tahu lagu ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu oh Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, ya Tuhan. Karena itu, kami selalu mau datang kepadamu. Kami mau mencari hadirat-Mu. Karena kami sudah merasakan bagaimana dikasihi oleh Tuhan. Walaupun kami sesungguhnya tidak layak di hadapan-Mu ya Bapa. Namun Engkau tidak pernah mengabaikan kami. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu ya Bapa. Pada saat ini, kami mau belajar lagi bagaimana memiliki kasih sebagaimana yang Engkau curahkan kepada kami. Biarlah kami yang lemah, yang tidak berdaya ini boleh dimampukan oleh Tuhan, memperoleh kekuatan dari Tuhan untuk dapat percaya sungguh ketika kami melakukan apa yang Engkau nasihatkan kepada kami, maka kami akan menemukan sukacita, terutama ketika kami mampu mengasihi sesama kami sebagai wujud kami mengasihi Engkau. Bapa kami yang mengasihi kami, biarlah Engkau bersedia mencurahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami seorang demi seorang dimanapun kami berada. Dan menolong kami untuk dapat mendengarkan suara-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan seru doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam saat teduh, maka kita akan membaca bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai ayat 20.
1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 20, demikian firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan tadi, ada bagian yang memang tidak disampaikan atau diuraikan secara eksplisit, secara tegas di situ, tidak disampaikan ya secara jelas. Walaupun seharusnya ketika kita membacanya baik-baik, mestinya kita bisa mengerti. Ya, sekali lagi kalau kita menelaah, kita simak baik-baik isi ayat-ayat itu, maka kita dapat mengerti hal yang tidak disampaikan, diutarakan di situ, tetapi sesungguhnya dimaksudkan di dalam bacaan itu juga, yaitu kita mengasihi. Tadi di dalam bacaan itu dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Di dalam ayat 19. Kita mengasihi. Mengasihi siapa? Ya. Tentu Allah. Ya. Tentu yang dimaksudkan di situ adalah bahwa kita mengasihi Allah. Ya. Jadi artinya kita mengasihi Allah sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Namun menurut ayat-ayat itu, saudara-saudara, kasih kepada Allah itu harus ada buktinya, harus ada wujudnya. Bukti atau wujudnya itu dalam bentuk hubungan antara kita dengan sesama kita, antara kita dengan saudara kita, yaitu bahwa kita yang mengasihi atau ketika kita mengatakan kita mengasihi Allah, maka kita juga akan mengasihi sesama atau orang-orang atau saudara yang ada di sekitar kita. Ya, jadi wujudnya itu adalah kepada sesama kita. Wujud kasih Allah, kasih kita kepada Allah itu. Sebab jika kita tidak mengasihi saudara kita atau mereka yang bisa kita lihat, ya, maka bohong, dusta kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, padahal Allah itu tidak kita lihat. Ya, jadi itu yang menjadi inti yang disampaikan di dalam ayat-ayat yang tadi, saudara-saudara. Nah, persoalannya, saudara-saudara, bagaimana jika yang kita lihat, kan dikatakan bahwa Allah mengasihi kita, kita mengasihi Allah karena Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu, ya. Dan kasih kita kepada Allah itu kita akan wujudkan kepada saudara kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi persoalannya, saudara-saudara, mungkin ada orang yang mengatakan, bagaimana jika sesama kita, saudara kita, ya, mereka yang bisa kita lihat itu menyakiti hati kita terus-menerus, ya, atau katakanlah pernah menyakiti hati kita. Bagaimana kalau demikian? Kita harus wujudkan kasih kita kepada Allah itu kepada sesama kita. Tetapi sesama kita atau saudara kita itu menyakiti kita, bahkan menyakiti kita terus-menerus. Apakah mungkin kita melakukan itu? Kita mewujudkan kasih itu kepada mereka. Ya, kita mengatakan mungkin Allah kan tidak pernah menyakiti kita. Allah bahkan sebaliknya. Ya, Dia memelihara kita, Dia berkorban bagi kita. Ya. Sedangkan Dia atau mereka yang kita lihat
yang kita dengan sabar melayani, kita dengan sabar kita kita bantu, ya. Mereka justru sebaliknya, orang-orang yang kita kasih itu berulang kali menyakiti hati kita. Apa mungkin kita mengasihi mereka, mengasihi dia, apalagi mengasihi terus-menerus seperti yang Allah lakukan kepada kita. Saudara-saudara, firman Tuhan ini juga sangat menarik, saudara-saudara. Tuhan tidak mengatakan jika ia membenci saudaranya yang mengasihi dia. Tidak, saudara-saudara. Di situ dikatakan jika ia membenci saudaranya, titik. Ya, kamu bohong. Kalau kamu mengatakan bahwa kamu mengasihi aku yang kamu gak lihat, tetapi kamu membenci saudaramu, titik. Bukan saudaramu yang membenci kamu, yang mengasihi kamu. Ya, hanya dikatakan jika kamu membenci saudaramu, atau kamu harus mengasihi, ya, mengasihi mereka, ya, bukan mengasihi mereka yang mengasihi kamu, mengasihi saudaramu saja apa adanya. Artinya, ketika dia juga menyakiti kamu, maka kamu tetap harus mengasihi dia. Saudara-saudara, mengapa demikian? Kenapa Allah mau kita mengasihi saudara kita sebagai bukti kasih kita kepada Allah itu kepada mereka apa adanya? Baik ketika mereka mengasihi kita walaupun tidak. Ya, mengasihi mereka apa adanya. Saudara-saudara, sebab begitulah yang dilakukan Allah kepada kita, orang-orang yang dikasihinya. Ya, kalau saudara-saudara buka Roma pasal 5 ayat 8, saudara-saudara. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8, di sana dikatakan apa? Ya, bahwa Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa, saudara-saudara. Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Artinya, ketika kita tidak layak di hadapan Allah, kita masih mengabaikan Allah. Mungkin melakukan yang menentangi kehendaknya. Bahkan saudara-saudara, coba kita periksa diri kita sekarang ini. Ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah. Apakah kita betul-betul taat kepada kehendaknya, saudara-saudara? Sekarang ini, ketika kita menyebut diri kita mengaku diri kita sebagai anak-anak Allah. Apakah kita ini adalah orang-orang anak-anak Tuhan yang sudah melakukan perintah Allah itu secara penuh? Apakah di dalam kita merencanakan segala sesuatu atau ingin mencapai sesuatu, kita betul-betul ikuti nasihat Tuhan? Ya, kita betul-betul mengikuti nasihat Tuhan. Kita mengabaikan, membantah tawaran-tawaran yang kadang-kadang bertentangan dengan perintah Tuhan. Ya, contoh yang sederhana, saudara-saudara. Perintah untuk murah hati, perintah untuk peduli, perintah untuk berbagi kepada sesama. Bukankah, ya, tidak jarang kita melakukan hitung-hitungan, kita berhitung-hitungan, ya, kita memberikan banyak sekali alasan-alasan, saudara-saudara. Ya, jadi dalam hubungan dengan Allah, saudara-saudara, kita yang menerima kasih Allah ternyata juga sangat-sangat mungkin, ya, atau bisa jadi terus-menerus menyakiti dia. Namun ternyata Allah tetap mengasihi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Allah bisa terus-menerus mengasihi kita? Walaupun tidak jarang kita menyakiti hatinya. Di dalam Mazmur pasal 103, saudara-saudara, ayat 12-14. Mazmur 103 ayat 12-14 dikatakan, Allah di dalam kasih-Nya itu menjauhkan segala dosa dan pelanggaran kita itu seperti timur, sejauh timur dari barat. Coba saudara-saudara bayangkan. Timur dan barat itu adalah
dua mata angin yang bertentangan. Dia menjauhkan begitu jauh. Kalau dia ada di timur, pelanggaran kita dia taruh di barat, jauh dari dia. Kalau dia ada di barat, dia taruh pelanggaran kita di timur. Ya saudara-saudara, coba bayangkan. Di dalam kasihnya dia menjauhkan dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Kenapa? Di dalam ayat itu juga dinyatakan, sebab Allah tahu siapa kita ini. Sebab kita ini debu. Sebab kita ini debu. Ia tahu kita ini rapuh, saudara-saudara. Sangat-sangat mungkin melakukan kekeliruan. Sangat-sangat mungkin melakukan kekeliruan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa mengembangkan, bahkan mempertahankan ya kasih kita kepada sesama sebagai wujud kasih kita kepada Allah, walaupun berulang kali kita disakiti, ya saudara-saudara, mari kita belajar melihat sesama kita seperti Allah melihat kita, ya kita belajar melihat sesama kita seperti Allah melihat kita, bahwa manusia sesama kita itu adalah makhluk yang rapuh, yang sangat-sangat mungkin melakukan kekeliruan, sangat-sangat mungkin melakukan kesalahan, termasuk saya sendiri juga, termasuk kita sendiri juga. Kita juga sangat-sangat mungkin melakukan kekeliruan yang menyakiti sesama kita. Itu yang pertama, saudara-saudara. Kita melihat mereka sebagai orang-orang yang rapuh. Sama juga seperti kita adalah makhluk yang rapuh. Yang kedua, saudara-saudara, kita selalu ingat bahwa kita sendiri dikasihi oleh Allah terus-menerus. Walaupun kadangkala kita menyakiti dia, saudara-saudara. Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita, walaupun kadangkala kita mengabaikan atau menyakiti dia, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga kita mampu menumbuhkan terus di dalam diri kita sikap mengasihi terhadap sesama, kasih terhadap sesama kita sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu ya Bapa. Kami berterima kasih, kami disadarkan bahwa kami adalah makhluk yang rapuh. Kami cuma debu. Sebab itu sangat-sangat mungkin kami melakukan kekeliruan. Demikian juga dengan sesama kami. Engkau sudah menjauhkan pelanggaran-pelanggaran kami, sehingga Engkau membuat kami layak untuk dikasihi. Mampukan kami ya Bapa, untuk juga menjauhkan pelanggaran-pelanggaran sesama kami, yang pernah menyakiti hati kami, supaya mereka juga boleh layak untuk kami kasihi, dan kami boleh mengembangkan kasih kami kepada mereka. Kami percaya ya Bapa, Engkau menolong kami. Engkau menolong kami untuk menaati firman-Mu. Bapa kami, pada saat ini, kami mau menyerahkan pergumulan-pergumulan kami. Kalau ada di antara kami yang masih begitu sulit untuk melupakan, apalagi mengampuni kesalahan dari saudaranya, atau sobat, sahabat, teman, kiranya Tuhan mau menolong, supaya ada kemampuan, ada kemauan untuk memberikan pengampunan. Karena Engkau mengatakan kepada kami, bahwa ketika ada pengampunan, kami memperoleh kelegaan. Tuhan tolong saudara-saudara kami siapapun kami, untuk memiliki kemampuan itu. Kami mau bawa kepadamu, apabila ada
di antara keluarga-keluarga, ada di antara teman-teman, masih terjadi konflik satu sama lain. Biar Engkau hadir di antara mereka ya Bapa. Tuhan tolong supaya mereka boleh memiliki kemauan untuk boleh mengampuni dan menerima satu sama lain. Bukan hanya menerima kekuatan-kekuatan, tetapi kelemahan-kelemahan juga. Bapak kami bersyukur kami sudah ada di penghujung tahun 2021 ini. Engkau sudah menyertai kami sepanjang tahun ini, memberikan kepada kami kekuatan, walaupun kadangkala kami merasa kami lemah secara tubuh, tetapi ketika hari ini kami boleh ikut bersekutu, ini adalah bukti bagaimana Tuhan menyertai kami. Tuhan memberikan kepada kami kehidupan. Dan kami percaya Bapa, Engkau juga memberikan kepada mereka yang saat ini sedang terbaring lemah karena melawan sakit penyakit, berbagai macam penyakit, melawan kelemahan-kelemahan tubuh atau usia tua. Bapa kami, biarlah Tuhan tolong mereka untuk mengasah terus pengharapan mereka. Berjuang terus untuk setiap hari baru, bahkan mensyukuri setiap satu hari baru yang Tuhan berikan kepada mereka. Menyadari bahwa kami semua, mereka boleh memperoleh kehidupan walaupun satu hari saja, itu hanya karena anugerah Tuhan. Bapa kami menyerahkan mereka yang sedang mengupayakan kesembuhan. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan tolong mereka untuk memperoleh pengobatan yang betul-betul mereka perlukan, yang mendatangkan kekuatan dan kesehatan. Kami bawa kepadamu pergumulan teman-teman untuk memperoleh pekerjaan, untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang cukup untuk sehari-hari. Tuhan, biarlah berkat Tuhan boleh Tuhan curahkan bagi mereka. Kami berdoa untuk upaya-upaya dari para pemimpin gereja. Demikian juga majelis jemaat di gereja kami untuk dapat menata, untuk dapat menolong supaya semua anggota jemaat dapat mengikuti peribadatan di gereja Tuhan ataupun di rumah lewat online dengan baik. Tuhan berkati semua jerih, lelah, dan upaya mereka. Kami bawa kepadamu upaya dari pemerintah kami, sehingga kami dapat melewati pandemi ini dan juga dapat melewati masa-masa sulit karena pandemi ini. Kami percaya, sebagaimana Tuhan sudah menyertai kami selama ini, Tuhan akan tetap tolong terus. Sehingga para pemerintah dan kami semua bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa yang lain, boleh melalui masa-masa sulit ini dengan berhasil. Kami boleh belajar dari kesulitan-kesulitan pada saat ini, supaya kami dapat membangun kasih di antara sesama manusia. Bapa kami akan melanjutkan lagi aktivitas kami pada hari ini. Kami percaya cinta kasih Tuhan akan menyertai kami. Ampunkanlah segala kelemahan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan seru doa kami. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan menyertai kita semua.